Baik, hari ini yang kita bahas adalah kaji latih standar 4 ya, masih ya. Nomor 16 sampai dengan 20 belum terbahas, nanti kita lanjut ke kaji latih standar 5. Oke, kemungkinan seperti biasa sekitar 10 sampai dengan 15 soal mungkin kita bahas ya. Oke, kaji latih standar 4, nomor 16. Teksnya, ini teks yang terpotong ya. Cuma satu soal yang belum kita bahas dari teks 4. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat isinya tentang apa teks ini ya. Ini nomor 16 ya. Oke, ini teks 4 soal nomor 16 yang ditanyakan adalah topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan isinya guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 membahas kualifikasi dan standar kompetisi gurunya ya. Jadi lebih mengarah ke guru. Nah, guru ini harus kalau kita lihat dari setiap paragraf ini ada banyak sekali kata guru, guru ya. Jadi memang ini sudut pandangnya adalah sudut pandang terhadap guru, peran guru. Nah, ini apa kemudian yang B-nya dampak penggunaan teknologi informasi pembelajaran. Nah, kalau yang B ini jelas tidak bisa kita pilih ya, karena tidak ada kata gurunya. Yang dibahas di sininya adalah guru, jadi topik yang dibahasnya pasti tentang guru. Tuh, nah jadi yang B ini tidak bisa kita pilih. Kemudian yang C, manfaat penggunaan multimedia pembelajaran oleh guru bisa jadi. Yang D, pentingnya guru menguasai teknologi informasi dalam pengajaran. Dan E-nya adalah alasan mengapa guru harus menggunakan multimedia dalam pengajaran. Nah, kalau adik-adik masih ingat di sini jadi guru itu katanya peran sebagai sumber pengetahuannya diminimalkan. Jadi tidak begitu berperan sebagai sumber ya, karena anak-anaknya harus lebih aktif. Guru ditempatkan sebagai, waktu itu ini apa ya, dalam proses pembelajaran, pemotivasi atau apa, saya lupa. Karena salah satu ciri dari kompetensi generasi milenial adalah teknologi informasi, guru harus lebih jeli memanfaatkan teknologi. Nah, ini jadi ya, memanfaatkan teknologi. Gurunya harus memanfaatkan teknologi informasi secara umum. Nah, manakah yang paling tepat? Ya, ada teknologi informasinya, berarti kalau gitu yang paling tepat adalah pilihan D. Karena kalau yang C ini multimedia, media-media, cuma media-media yang banyak itu ya. Sementara teknologi informasi itu sifatnya lebih umum. Gitu. Guru dapat memanfaatkan perangkat multimedia untuk merangsang pikiran. Nah, jadi multimedia itu ada di dalam teknologi informasi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Pentingnya guru menguasai teknologi informasi dalam pengajaran karena tadi guru tidak lagi sebagai sumber. Guru di sini perannya jauh lebih sebagai penyedia, perancang ya, perancang pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai sumber pengetahuannya. Itu untuk soal nomor 16. Nah, apalagi di bagian akhir ini semakin jelas nih. Semakin optimal guru memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, semakin menarik pembelajarannya gitu. Jadi harus atas dasar pemanfaatan teknologi informasi ya. Sangat jelas. Itu soal nomor 16. Soal terakhir nih dari teks 4 ternyata terpotong ya. Waktu itu waktunya tidak memungkinkan untuk kita bahas soal nomor 16. Baik, berikutnya kita lanjut ke teks 5 berarti.
Oke, ini saya hapus ya. Oke, soal nomor 17 dengan teks yang berbeda. Nah, yang ditanyakan 17 ini adalah apa? Lawan makna kata membantu di paragraf 3 bacaan di atas. Ini paragraf 3, kata membantunya ada Menghambat. di ya, apa? Menghambat. Oke, lawan berarti ini antonim, oke? Antonim. Harus berlawanan, membantu berarti ini mempermudah sesuatu terjadi, menolong, membantu ya. Merantai ini sama dengan mengikat, jadi ini tidak berlawanan dengan membantu, beda maknanya. Walaupun salah satu apa ya? Salah satu mencegah terhadap sesuatu itu terjadi adalah dengan cara merantai. Nah, tetapi ini tidak langsung berlawanan dengan membantu, jadi salah. Memasung juga sama, ini sama dengan merantai. Yang paling mungkin adalah menghambat dan membendung. Nah, yang paling tepat, betul ya, kata menghambat. Menghambat. Jadi ini menghalangi. Kalau membendung, menghalangi juga, tetapi lebih bermakna membendung suatu luapan. Jadi ada yang meluap, kemudian ditahan. Nah, itu adalah membendung. Nah, kalau menghambat itu berarti menghalangi sesuatu yang langsung berlawanan dengan kata membantu. Itu ya, betul. Menghambat. Mudah sekali lawan makna katanya. Oke, 18. Nomor 18. Apa gagasan utama paragraf 3 bacaan di atas? Nah, ini hati-hati nih paragraf 3-nya. Kalau kita lihat gagasannya, ternyata posisinya tidak di awal, tidak juga di akhir. Gagasan utama. Jadi hal paling mendasar yang dikembangkan sehingga berbentuk paragraf. Jadi awal mulanya dari satu pikiran, kemudian dikembangkan menjadi paragraf ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Pendidikan karakter mengajarkan para remaja untuk hidup dengan berpegang teguh pada agama dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, nah ini simpulan ya. Dengan demikian itu simpulan. Sifatnya tentu lebih umum. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan remaja yang positif akan memicu perubahan yang positif pula pada dirinya. Jika remaja sebagai generasi penerus berkualitas baik, negara akan maju. Nah, jadi ini gagasannya terletak di tengah. Sebetulnya paragrafnya kurang baik karena gagasannya di tengah. Jadi seharusnya bagian ini itu menjadi bagian penjelasan tentang kegiatan positif yang ada pada kalimat 9, kemudian kalimat 11 ini seharusnya berada di bagian akhir ya. Jadi kalau kita lihat gagasannya itu ada pada kata dengan demikian, karena sifatnya lebih umum, merupakan simpulan. Artinya gagasan yang tepat pada paragraf 3 ini adalah pilihan C. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Nah, dari mana pentingnya? Karena ini salah satunya adalah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Kemudian, pendidikan karakter mengajarkan remaja untuk hidup dengan berpegang teguh pada norma dan seterusnya ya. Jadi pilihan C adalah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18. Baik, berikutnya 19.
Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan isi teks? Nah, ini sering sekali muncul pola soal seperti ini. Caranya tetap sama. Kita cek aja setiap pilihan. Nah, pilihan ini sesuai atau tidaknya dengan teks yang ada, itu bisa kita cari melalui kata kunci ya, biar lebih mudah kita merujuk bagian yang mana nih dari pilihan A ini. Oke, pilihan A ada usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Nah, 11 tahun sampai dengan 20 tahun ada pada kalimat kedua. Ini ya, apakah sama maknanya? Masa remaja dimulai dari usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Masa remaja dimulai dari usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Sama persis, jadi bukan A. Karena A itu adalah sesuai, ditanyakan adalah yang tidak sesuai. Oke, yang B, pengaruh baik dan buruk dapat masuk dengan mudah saat anak usia pra-remaja. Pengaruh baik dan buruk ada di kalimat ini pengaruh baik dan buruk. Dapat masuk dengan mudah. Menurut teks, ternyata pengaruh baik dan buruk dapat masuk dengan mudah itu terjadi pada masa remaja. Sementara di pilihan B ini katanya saat anak usia pra-remaja. Nah, ini jelas berbeda ya. Pra itu berarti sebelumnya, sebelum remaja. Kalau gitu pilihan B ini tidak sesuai. Jadi jawabannya B. Oke, tapi kalau penasaran nih mau dibuktikan, silakan boleh buktikan. Pilihan C, pada usia remaja mereka tidak hanya mengalami perkembangan fisik, tetapi juga psikis. Di mana nih ada kata psikis? Ada di kalimat ke-6. Jadi ini sesuai dengan kalimat ke-6. Kemudian yang D, peran orang tua sangat diperlukan agar remaja tidak terjerumus dalam kejahatan. Ini ada di kalimat 8. Lalu yang E, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Ini yang soal sebelumnya ya, yang ini kalimat 11. Nah, itu jelas ya. Jawaban nomor 19 adalah pilihan B. Bandung. Baik, satu soal lagi dari Kaji Latih. Standar 4. Soal nomor 20. Ya, ini kayaknya bisa nih. Coba, silakan coba dijawab. Apa kelemahan yang ada di dalam paragraf pertama? Dikarenakan. Dikarenakan. Kenapa dikarenakan salah? Kenapa ini kelemahan? Oke, Yusuf juga jawabnya B ya, dikarenakan. Dikarenakan. Nah, karena. Kata karena itu adalah kategori kata tugas. Yang lebih spesifiknya ini adalah konjungsi. Kalau sebab gimana? Nah, kalau sebab itu di dalam kamus akan ada dua makna. Pertama sebagai kata benda, sebab ya. Misalnya hujan membuat saya sakit. Nah, hujan itu adalah sebabnya. Berarti itu adalah kata benda. Gitu. Sementara sebab yang kedua itu maknanya sama dengan karena. Jadi dia berperan sebagai konjungsi. Nah, jadi kalau sebab itu ada dua, kata benda dan konjungsi. Kalau karena di dalam kamus itu pasti sebagai konjungsi. Nah, di dan kan itu kan turunnya dari me ya, me dan kan. Ini adalah awalan imbuhan yang membuat sebuah kata menjadi kata kerja. Jadi boleh bertemu dengan kata kerja, boleh juga bertemu dengan kata benda. Tetapi pada akhirnya kalau sudah mendapatkan awalan ini pasti akan menjadi kata kerja. Nah, tetapi kita lihat nih, medankan itu hanya bisa bertemu dengan kata benda atau dengan kata kerja. Misalnya yang kata benda, ini, menyebabkan.
Nah, sementara yang kata kerja contohnya menuliskan. Nah, artinya inilah jawabannya. Kenapa? Karena itu salah. Karena tidak ada me dan kan bertemu dengan konjungsi. Tidak ada di dan kan bertemu dengan konjungsi. Me, kan, di, kan hanya bisa bertemu dengan kata benda atau kata kerja. Tidak ada, misalnya kita ganti kata karena dengan konjungsi yang lain. Ketika, mengetikakan, diketikakan. Nah, tidak ada. Sehingga di sini kata karena untuk kata dikarenakan itu pasti salah. Jadi adik-adik ini adalah satu kata yang sering sekali kita temukan, bahkan mungkin sering digunakan dalam konteks yang formal, kondisi formal. Orang kalau bicara di depan forum ya, biasanya menggunakan kata dikarenakan. Nah, ini ternyata kata yang salah, tidak sesuai dengan KBBI. Alasannya tadi, karena itu termasuk konjungsi, konjungsi tidak bisa diberi imbuhan. Nah, kalau tadi yang kata Zaki, kalau sebab gimana? Nah, berarti untuk sebab yang dimaksud ada kata disebabkan itu sebagai kata benda. Gitu ya. Menyebabkan, disebabkan. Nggak ada mengarenakan, tidak ada dikarenakan. Oke, betul. Jawabannya adalah pilihan B. Sering muncul nih kata dikarenakan dalam soal. Kenapa ya sering muncul? Nah, mungkin karena ini adalah kata yang familiar, kemudian kata ini sering sekali digunakan, tetapi tidak banyak orang yang sadar bahwa kata tersebut adalah kata yang salah. Makanya sering muncul dalam soal. Oke, itu soal nomor 20. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke standar 5. Saya hapus ya. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke kaji latih standar 5. Berarti karena ini permulaan kaji latih lagi ya, kaji latih baru, berarti soalnya adalah soal-soal tentang TPS 1. Oke, ada tabel di sini di tengah-tengah paragraf, cuma saya tidak ambil dulu tabelnya karena belum dibutuhkan untuk menjawab soal. Jadi kita ambil dulu paragrafnya saja ya. Baik, soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah berdasarkan teks di atas, apabila, ingat, jika ada kata apabila, berarti ini kondisinya dalam sebuah pengandaian, biasanya ya, andai-andai, lalu akan berhubungan juga dengan pertanyaannya, yaitu di sini ada kata mungkin paling benar. Nah, mungkin paling benar. Artinya di sini sebagai prediksi. Ya, karena ada kata mungkin berarti masih prediksi. Prediksi. Berarti kemungkinan nih jawabannya adalah sesuatu yang di luar dari teks tetapi berhubungan. Di luar dari teks maksudnya tidak dibahas secara eksplisit tetapi berhubungan. Oke, yang ditanyakan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya kapasitas produksi. Seperti biasa ya, kalau ada kata apabila X, nah berarti tugas kita adalah mencari X dan hubungannya dengan yang lain. Nah, di sini X-nya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, itu ada di kalimat ke-1, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kemudian
Ada pula di kalimat ke mana nih? Ini kalimat ke-10 ya. Ada di kalimat ke-1 dan kalimat ke-10. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ada lagi nggak pertumbuhan ekonomi? Kalau ini cepat ya, berbeda ya. Kalau cepat dan tinggi itu berbeda ya. Oke, berarti kata kuncinya si X ini, pertumbuhan ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi tinggi itu adanya di kalimat 1 dan kalimat 10. Yang ditanyakan di sini, apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya kapasitas produksi, simpulan manakah yang mungkin paling benar? Nah, berarti hubungan yang ditanyakan soal nomor 1 ini adalah hubungan akibat. Nomor 1 ini bertanya tentang akibat. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi dan meningkatnya kapasitas produksi, simpulan manakah yang paling benar? Betul kan akibat ya? Apabila X, apabila, nah disebut akibat itu seperti apa? Apabila hujan, saya tidak pergi. Ya, apabila hujan, saya tidak pergi. Nah, berarti hujan sebagai sebabnya, sementara saya tidak pergi sebagai akibat. Jadi, yang ditanyakan di sini kan akibat, apabila X, berarti X itu sebagai sebabnya, berarti yang ditanyakan adalah akibatnya, gitu. Ternyata di kalimat 1, pertumbuhan ekonomi tinggi itu bukan sebagai akibat. Kondisi eksternal dan domestik yang kondusif akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oh, maaf. Di kalimat 1, pertumbuhan ekonominya sebagai akibat. Di kalimat 10, pertumbuhan ekonominya sebagai sebab. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi pertumbuhan ekonominya sebagai sebab. Sementara kita membutuhkan akibat dari pertumbuhan ekonomi tinggi. Berarti bukan yang kalimat 1 ya. Karena kalimat 1 itu pertumbuhan ekonominya sebagai akibatnya. Padahal di sini, karena tadi ada kata apabila, ini kita coret dulu, karena ada kata apabila, berarti itu sebagai sebab. Jadi yang ditanyakan itu adalah akibatnya. Nah, berarti jangan lihat lagi kalimat 1, lihatlah kalimat 10. Karena posisinya pertumbuhan ekonomi itu dalam kalimat 10 adalah sebagai sebab. Jadi betul nih yang dicari adalah akibatnya. Ini akibatnya adalah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Tinggal kita cari aja bagian yang mana nih yang sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, penyerapan tenaga kerja meningkat dan tingkat pengangguran akan turun sehingga berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Bisa jadi kemiskinan itu erat sekali kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang B, inflasi stabil berdampak pada daya tarik investor internasional. Nah, inflasi stabil itu bukan akibat dari pertumbuhan ekonomi tinggi, justru inflasi stabil itu adalah sejajar. Di sini laju inflasi yang tetap terkendali berarti kan stabil, jadi ini sejajar juga, jadi yang B salah. Lalu yang C, kemakmuran masyarakat meningkat yang berdampak pada kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu ada di bawah kemakmuran. Jadi makmur itu sangat berlimpah ruah. Kalau kesejahteraan berarti cukup sejahtera. Tapi kalau makmur berlimpah ruah. Jadi ini terbalik posisinya, kesejahteraan dulu baru kemakmuran harusnya. Jadi yang C salah. Lalu yang D, pertumbuhan ekonomi akan membaik dan laju inflasi yang tetap terkendali. Ini sama dengan pilihan B tadi, inflasi terkendali itu sejajar. Kalau kita lihat kalimat 10, 1, 2, 3.
Ada 4 hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi itu tidak berhubungan sebab akibat ya. Itu sejajar. Jadi ini salah. Lalu yang banyak investor yang akan memperkuat kondisi ekonomi Indonesia. Nah, investor itu tidak langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonominya ya, karena yang di sini yang dikatakan di kalimat 10 hubungannya langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang paling mungkin adalah pilihan A. Oke, itu peta konsepnya ya. Apabila X berarti X ini sebagai sebab. Kalau X sebagai sebab berarti yang ditanyakan adalah akibatnya. Seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 1. Berikutnya nomor 2. Oke, nomor 2 ternyata tentang tabel. Jadi yang ini saya hapus, diganti dengan tabel ya. Baik, nomor 2. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut? Nah, ini kayaknya mudah. Coba deh silakan adik-adik dilihat jawabannya yang mana. Tinggal sesuaikan aja dengan data yang ada. Membaca tabel. Yuk, silakan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Peningkatan laju pertumbuhan investasi lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Menurut A, investasi lebih cepat daripada ekonomi. Ya, kita lihat di sini investasi itu 9, 10, 11, 13, 15. Sementara ekonominya 6, 6, 7, 7, 8. Nah, kalau investasi ternyata meningkat terus ya. Kalau kita lihat angka depannya ini 9, 10, 11. Kalau yang ekonomi 6, ini tetap di 6, jadi hanya 0,0, kemudian 7 dan 7, dan ini ada di 8. Jadi hanya terjadi perubahan angka depannya hanya 3 kali ini dari 6, 7, dan 8. Oke, ini ada yang sudah menjawab. Ahsan. Nun Nadia. Nadia ya? Bu. Nah, ini kita lihat ya. Tadi sesuai, ini investasi lebih cepat daripada laju ekonomi karena tadi terjadi penaikan. Kita buktikan yang B. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu adalah naik turun. Ekonomi dari tahun ke tahun tidak naik turun. Justru di sini naik terus. Jadi yang B pasti salah. Lalu yang C, dari tahun ke tahun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada investasi. Ini kebalikan dari yang A. Kalau A-nya sudah oke, berarti yang C pasti salah. Yang D, pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang konstan. Investasi konstan. Kalau konstan itu berarti ya. Kalau di sini kita lihat ternyata tidak tetap angkanya. Kalau konstan itu angka kenaikannya jadi salah juga. Yang kayaknya tahun rata pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia sangat tajam. Rata-ratanya nih sangat tajam. Ke 8, 9, 10, lalu ke 11, 1, 1, 1. Jadi tidak tajam ya. Ini justru cenderung sama angkanya. Jadi yang ini salah. Oke, itu jawabannya. Dan Andi kan ya yang betul. Soal nomor 2 jawaban mudah nih. Jadi kalau baca tabel itu memang mudah. Tinggal kita lihat aja pilihan mana yang sesuai dengan isi tabel atau grafik atau diagram. Cuma ada sih pola soal yang harusnya
level kesulitannya mudah, cuma prosesnya lama. Karena kadang-kadang kita mungkin aja diminta untuk menghitung dulu. Nah, itu kan prosesnya cukup lama ya, padahal seharusnya bisa langsung cepat kita ubah aja bagian tanda angka ini menjadi kalimat. Nah, kebetulan di sini Mas jawabannya betul. Oke, soalnya nomor 3. Balik ke nomor 3 yang ditanyakan adalah kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat. Yo, ini sering kali ya, sering muncul kalimat tidak efektif dalam tes-tes apapun yang ada di Indonesianya, biasanya kalimat efektif ini keluar. Coba adik-adik ada yang bisa menjawab, ini jawabannya apa soal nomor 3? Dibarengi. Dibarengi. Ada di KBBI. Dibarengi. Membarengi. Alasannya dulu pasangannya ada kesalahan 8 jawabannya betul. Yang silakan kalau mau coba menjawab, apakah setuju ataukah berbeda? Bukan itu sepertinya benar. Bukan. Oke, coba silakan cek gimana cirinya atau syaratnya kalimat efektif ya. Pertama itu dilihat dari strukturnya. Struktur. Ada SP sesuai dengan PUEBI, kemudian diksinya tepat, kemudian ya. Jawabannya A. Jawabannya Kondisi eksternal dan domestik. yang. Kenapa kalau ada yang? Ya, mengubah jadi subjek menjadi keterangan. Oke ya. Ini YouTube juga jawabnya A ya. Yang lain kalau mau A ataukah berbeda? Tadi Zaki kenapa ada yang ya? Saya tandai dulu yang. Tadi ini kemudian ada. Nah ini tadi kalimat efektif. Dilanjut dulu struktur, kemudian isinya harus logis dan tidak boleh ambigu. Oh iya, salah. Karena tidak ada kalimat 11. Yang pasti salah. Oke ya, yang pasti salah nih. Tidak ada kalimat 11. Betul. Sama karena ada kalimat 12. Saya juga pasti salah. Nah, itu kita harus jeli ya, seperti ini. Betul, karena kadang-kadang pilihan itu menyajikan sesuatu yang sebetulnya udah pasti nih kesalahannya. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak ngeh dengan hal tersebut, padahal kalau kita teliti, yang C dan E itu udah pasti salah, karena tidak ada kalimat 12 dan kalimat 11. Jadi yang berpeluang hanya A, B, dan D. Oke, yuk kita bahas saja. Tadi ini adalah kalimat efektif, cirinya ada 3, dilihat dari struktur, ada subjek predikat, PUEBI sesuai, diksinya benar, dan paralel. Yang kedua, isinya logis dan tidak boleh ambigu. Yang ketiganya adalah penggunaan kata, katanya harus tidak boleh mubazir ya, dan tidak boleh pleonasme. Intinya penggunaan katanya tidak boros. Yuk, kalimat 1. Kondisi eksternal dan domestik yang kondusif. Nah, hati-hati. Kondisi eksternal yang ini adalah penjelasan dari kondisi eksternal dan domestik yang
kondusif. Ternyata subjeknya berhenti di sini. Jadi masih satu frasa. Kondisi eksternal dan domestik yang kondusif, predikatnya ada akan menghasilkan. Jadi ini adalah predikatnya. Pertumbuhan ekonomi ini adalah objeknya. Yang lebih tinggi itu perluasan dari objek. Jadi secara struktur SP-nya ada. Apakah PUEB-nya ada yang salah? Inflasi yang tetap terkendali. PUEB-nya kapital, kata, ternyata tidak ada kesalahan. Oke, jadi yang ini belum bisa jadi jawaban yang tepat karena S dan P-nya ada. Kalau misalnya masih penasaran. Nah, benar. Jadi A salah. Yang A salah ya. Berdasarkan tabel di atas, ini adalah keterangan, terlihat adalah predikat, bahwanya adalah objek. Terlihat bahwa yang ini seolah-olah ada subjeknya, padahal ada di dalam keterangan ini. Tabel di atasnya sebagai subjek gitu. Oke, jadi bukan A. A salah, dicet aja. Oh, Andi menjawab D. Kita lihat ya, apakah B atau D. Kalimat ketiga. Aliran masuk foreign direct investment atau FDI ini ya. Aliran masuk adalah subjek yang terus meningkat. Yang ini masih subjek. Sampai mana subjeknya? Sampai sini. Oh, ini ternyata sampai sini subjeknya, maaf ya, bukan sampai ini. Yang terus meningkat diikuti dengan, ini masih subjek, pesatnya pertumbuhan investasi serta meningkatnya kapasitas perekonomian. Dari sisi penawaran, ini masih subjek. Ini masih subjek semuanya. Ada tanda koma di sini. Tanda ini sebetulnya salah ya. Salah karena, bentar. Ya, tanda koma ini salah karena antara subjek dan predikat itu tidak boleh atau tidak boleh dibatasi dengan tanda koma. Ini tidak ada koma. Nah, ini salah. Dan menyebabkan. Apakah pasangannya juga salah? Kalimat ketujuh. Akibatnya, ini adalah konjungsi. Perekonomian subjek diperkirakan akan membaik adalah predikat dan aliran FDI global ke Indonesia terus meningkat sehingga neraca pembayaran tetap mantap dan nilai tukar cenderung stabil. Kalimat tujuhnya ternyata nggak ada masalah. Kalau gitu bukan ini jawabannya. Jadi kita lihat deh, tinggal satu nih pilihannya. 4. Kalimat 4. Inflasi yang rendah dibarengi rencana kenaikan upah minimum menyebabkan daya beli real masyarakat senantiasa meningkat, sehingga. Ini sering sekali muncul loh adik-adik, sehingga. Semua konjungsi subordinatif itu tidak boleh didahului oleh tanda baca koma. Sehingga adalah konjungsi subordinatif, jadi ini salah sehingganya. Ya, ingat. Konjungsi subordinatif tidak didahului koma. Jadi kalau ada koma karena, koma untuk, koma agar, koma jika, koma maka itu pasti salah karena termasuk konjungsi subordinatif. Oke, pasangannya adalah 8. 8 itu. Selain itu, maraknya aliran masuk FDI akan disertai perbaikan teknologi berdampak. Nah, jadi kalimat 8 ini, saya hapus dulu yang ini ya, untuk menjelaskan kalimat 8. Maraknya aliran masuk FDI adalah subjek, akan disertai adalah predikat, perbaikan, ini adalah pelengkap, perbaikan teknologi, berdampak, ini predikat lagi. Nah, dalam satu kalimat, boleh polanya seperti ini, SP, pel, P. Boleh seperti ini, asal antara predikat 1 dan predikat 2 itu ada konjungsi. Gitu. Jadi boleh ada 2 predikat asalkan digabungkan dengan konjungsi. Misalnya nih ya, saya
bermain bola dan bermain layangan. Nah, saya bermain bola dan bermain layangan. Nah, ada dua predikat di sini, P1 dan P2, tetapi ada konjungsi yang menghubungkannya. Ternyata untuk kalimat 8 ada dua predikat tanpa ada konjungsi yang menghubungkan. Maraknya aliran masuk FDI akan disertai perbaikan teknologi berdampak. Nah, ternyata tidak ada konjungsi yang menghubungkan antara disertai dengan berdampak, sehingga di sini terjadi adanya dua predikat. Tidak bisa seperti ini, harus kita hilangkan salah satunya atau harus kita tambah dengan konjungsi. Tetapi untuk kalimat ini, yang paling tepat adalah hilangkan salah satu predikatnya. Jadi kita ganti akan ini dengan yang. Sehingga subjeknya adalah maraknya aliran masuk FDI yang disertai perbaikan teknologi. Ini masih subjek. Ini masih subjek, berdampaknya adalah predikat. Oke, jadi jawabannya adalah pilihan D, kalimat yang tidak efektif. Tadi kalimat 4-nya koma sehingga salah. Kalimat 8-nya adalah ada dua predikat tanpa konjungsi. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Jadi jawabannya siapa tadi? Andi ya, betul. Baik, berikutnya soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Simpulannya ya. Baik, nah kalau simpulan berarti sifatnya menyeluruh, keseluruhan. Tadi yang dibahas di sini adalah, saya ganti dulu aja ya teksnya. Ini kayaknya sulit membacanya, kurang jelas. Baik, simpulan yang paling tepat. Teks 1 itu bicara tentang kondisi eksternal dan domestik yang kondusif akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, tadi ada hubungan di sini. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan domestik. Kemudian stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga dan potensi pasar yang besar menjadi daya tarik investor internasional untuk tetap melakukan investasi di Indonesia. Nah, ini jadi tentang kondisi perekonomian di Indonesia ya, jadi menjelaskan tentang kondisi eksternal dan domestiknya. Jadi inti yang dibahasnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian di sini tadi bahwa dikatakan di bagian akhir, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, laju inflasi, nilai tukar, serta perbaikan sisi penawaran diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi simpulannya pasti berhubungan dengan ini dan ini ya. Yuk, kita cari pilihannya. Kondisi domestik yang kondusif berdampak positif pada peningkatan sektor perdagangan di Indonesia. Nah, jadi ada yang tidak tercapai oleh pilihan A, yaitu kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraannya tidak disinggung di pilihan A. Jadi ini salah karena hanya menyoroti perdagangan. Padahal jauhnya lagi dampak dari ekonomi yang tinggi ini adalah tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, yang A salah, lalu yang B, menurunnya tingkat pengangguran sedikit banyaknya disebabkan oleh laju inflasi yang cukup tinggi. Laju inflasi yang cukup tinggi. Yang B ini memang betul salah satunya adalah laju inflasi. Cuma laju inflasi itu adalah bagian dari ini ya, kondisi eksternal dan domestik yang kondusif.
Nah, jadi ini belum tepat karena tidak menyeluruh. Lalu yang C, kondisi domestik yang kondusif berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Ini hanya kondisi domestik, padahal ada juga kondisi yang lain, yaitu kondisi eksternal. Jadi ini belum tepat juga. Lalu yang D, aliran FDI global ke Indonesia merupakan faktor utama peningkatan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Kalau aliran FDI itu berarti ini masih tentang kondisi domestik ya. Jadi salah juga karena harus ada kondisi yang lainnya. Lalu yang E, meningkatnya iklim perekonomian di Indonesia berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Nah ini, jadi jawabannya adalah pilihan E. Iklim perekonomian yang dimaksud itu mewakili kondisi eksternal dan domestik yang kondusif. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah pilihan E. Oke, itu simpulan. Berikutnya, soal nomor 5. Oke, ini soal nomor 5. Pertanyaannya, penulis teks, pembacanya apa ini? Menyadari, mengetahui, atau memahami. Yang A, menyadari pentingnya aliran dana FDI ke Indonesia yang meningkatkan ekspor. Ini hanya mewakili FDI saja, padahal kan FDI itu hanya salah satu bagian dari faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya. FDI ini termasuk dalam kondisi domestik. Oh iya, aliran masuk foreign direct investment ini harusnya tadi saya bahasnya nih, lupa ya, maaf. FDI ini ternyata seharusnya ditulis dengan huruf kecil saja. Karena bukan nama lembaga ya. Jadi ini semacam jenis aliran yang masuk dalam investasi, istilahnya adalah FDI. Kalau FDI-nya sudah betul dikapitalkan, sementara jika diuraikan menjadi foreign direct investment itu tidak perlu dikapitalkan karena bukan nama lembaga, tetapi ini sudah betul dimiringkan ya, sudah betul dimiringkan. Oke, jadi itu tadi A, FDI itu hanya bagian dari domestik, jadi tidak mewakili keseluruhan. Lalu yang B, mengetahui bahwa angka kemiskinan dapat diantisipasi dengan penurunan jumlah pengangguran. Nah, ini tuh adalah simpulan atau tujuan di luar teks ini. Jadi tingkat lanjut dari, ternyata ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perekonomian yang tumbuh tinggi. Terus yang perekonomian tumbuh tinggi itu berpengaruh terhadap jumlah angka ini, kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan nanti lanjutnya lagi hubungannya adalah dengan pengangguran. Nah, jadi ini adalah tindak lanjut dari teks ini. Jadi di luar teks. Yang B ini masih salah. Karena bukan tentang penganggurannya nih yang dibahasnya. Itu hanya disinggung sedikit di bagian akhir. Oke, yang C, mengetahui bahwa kesejahteraan masyarakat akan terwujud bila perekonomian lebih stabil. Stabil itu artinya tetap. Padahal yang ada di dalam teks itu adalah tinggi. Berbeda ya, tetap dengan tinggi. Stabil berarti tidak berubah. Jadi ini salah. Lalu yang D, menyadari bahwa sistem perekonomian sebagai faktor yang sangat penting. Yang D juga tidak bisa kita pilih karena tadi ini harus ada hubungan antara
Isinya kan umumnya kayak gini ya isinya. Kondisi eksternal, domestik, berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Itu intinya. Jadi yang D bukan sistemnya yang dibahas di sini. Yang dibahasnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian yang tinggi. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini yang paling tepat adalah E. Memahami bahwa peningkatan perekonomian didukung oleh banyak faktor. Banyak sekali faktornya. Di sini salah satu yang dijelaskannya adalah faktor domestik. Ya, ada faktor eksternal juga, cuma tidak banyak disinggung di sini. Kalau di sini FDI, terus di sini ada FDI lagi. Jadi hanya faktor domestik yang dibahasnya. Oke, jawabannya E. Untuk soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Apa kelemahan isi teks tersebut? Nah, kalau kelemahan itu ya pola tipe kelemahan, tipe soal kelemahan. Ada 2. Yang pertama adalah kelemahan paragraf. Kalau yang ditanyakan kelemahan paragraf berarti berhubungannya dengan syarat dan unsur paragraf. Nah, berarti di dalam pilihan biasanya misalnya ada kalimat sumbang, kemudian informasinya bertentangan, ide pokoknya di tengah. Nah, itu adalah kelemahan paragraf. Jadi dilihat dari syarat dan unsur. Pola yang kedua atau tipe yang kedua adalah kelemahan isi. Kalau kelemahan isi berarti kita lihat konteksnya. Lihat isi-isinya, jadi lihatnya kelengkapan. Lihat kelengkapan informasi gitu. Jadi kalau ada yang kurang lengkap berarti itu lemah isinya. Oke, ini yang ditanyakan adalah kelemahan isi. Berarti kita lihat aja. Peningkatan laju pertumbuhan investasi dan laju pertumbuhan perekonomian dari tahun ke tahun tidak didukung oleh data yang lengkap dan akurat. Oke, datanya ada, tadi ada tabel ya. Tadi kita sudah baca tabelnya, berarti yang A ini bukan jawabannya. Lalu yang B, penjelasan tentang faktor kondisi eksternal tidak seimbang dengan penjelasan faktor kondisi domestik dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Baik, ini tadi FDI itu termasuk di dalam bagian domestik ya. Lalu paragraf 2 juga ternyata FDI lagi. Nah, berarti di sini sebenarnya eksternalnya tidak ada. Kalau yang eksternal seperti apa ya misalnya adik-adik? Perekonomian, kondisi eksternal perekonomian. Kalau domestik kan berarti yang ada di dalam negerinya nih. Kalau yang di luar mungkin berkaitan dengan perang dagang ya. Berarti itu kondisi eksternal perekonomian berkaitan dengan kebersaingan ya, bersaingnya kebertahanan produk-produk Indonesia di luar. Nah, itu adalah yang eksternal. Nah, itu sama sekali tidak ada dibahas di paragraf-paragraf ini. Jadi, kemungkinan jawabannya B. Cuma kita buktikan dulu ya ke CDE. Faktor kondisi perekonomian domestik tidak mendapat perhatian yang khusus. Nah, ini justru mendapat perhatian yang khusus ya di dalam paragraf ini. Jadi bukan C. Lalu yang D, penyebab pengurangan tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan tidak dijelaskan dalam teks. Pengurangan tingkat pengangguran tidak fokus ke sini ya, tidak fokus ke pengangguran ya. Fokusnya adalah ke perekonomiannya. Jadi memang walaupun tidak dijelaskan, itu memang tidak diperlukan. Nah, seperti itu. Lalu yang E, faktor-faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi serta dampak yang ditimbulkan tidak dijelaskan dalam teks. Ini salah juga karena sangat jelas dijelaskan tadi ada faktor eksternal, domestik, berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan B. Nah, itu untuk soal nomor 6.
Oke, satu soal lagi dari teks 1, soal nomor 7. Skema. Oke, nomor 7 ini tipe soal baru nih ya, skema. Oke, saya nggak bisa mengurutkan nih ya. Harus di ini satu-satu, jadi biar sekali copy ABE. Nah, yang CD-nya terpisah, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting identitas pilihannya jelas. Skema. Nah, ini adalah pola. Kalau nggak salah ini belum pernah muncul dari soal yang sebelumnya kita bahas, baru kali ini munculnya. Skema atau bagan. Nah, di dalam skema itu ada dua jenis garis, ya. Ada dua jenis garis. Garis yang pertama adalah garis lurus biasa, yang kedua adalah ada tanda panahnya seperti ini. Nah, ini ternyata artinya berbeda. Ada yang tahu ini bedanya apa? Artinya? Proses. Kalau yang Proses panah, yang mana? Yang panah apa? proses selanjutnya. Oke, proses selanjutnya. Nah, kalau yang garis biasa ini menyatakan bagian. Cabang. Cabang, betul ya, bagian atau cabang. Kalau yang ada tanda panahnya ini ada hubungan kausatif. Ada hubungan kausalitas, jadi berhubungan sebab akibat. Betul ya, adik kata Zaki, ada proses selanjutnya, ada hubungannya dengan bagian kelanjutannya. Jadi ada hubungan kausalitasnya. Oke. Ternyata pilihan A, kondisi eksternal, lanjut ke kondisi domestik, atau mengakibatkan kondisi domestik. Kondisi domestik mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Yang A boleh nggak kita pilih kalau kita lihat kalimat satu ini? Kondisi eksternal dan domestik itu apa ya? Bisa. Kalau yang A dipisah. Jadi Dua tipe. kondisi eksternal dan domestik. Nah, harusnya gimana nih? Harusnya dua-duanya itu menjadi satu bagian yang sejajar ya. Jadi kondisi eksternal dan domestik berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara di sini berurutan, kondisi eksternal dulu baru ke domestik. Padahal harusnya dua-duanya sejajar yang akan berhubungan langsung dengan ekonomi ya. Jadi bukan A nih. Oke, yang mana kalau gitu kira-kira? Silakan lihat B. Kondisi eksternal, kondisi domestik, pertumbuhan ekonomi. Sama nggak dengan A? Sama. Sama ya, cuma beda posisinya aja. Jadi ini juga salah. Lalu yang E dulu deh, karena yang terlihat di sini ya, yang dekatnya. Perekonomian, kondisi, ekspor, impor, kesejahteraan. Mana nih? Sesuai nggak? Perekonomian terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. Kondisi apa nih? Gitu ya. Ekspor, impor, kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu tadi timbulnya adalah setelah perekonomian yang tinggi kan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berakibat terhadap kesejahteraan. Jadi ini jelas salah nih. Karena kesejahteraan itu baru akan muncul setelah perekonomiannya tinggi. Jadi bukan cabang dari perekonomian. Ini adalah akibat yang didapatkan dari perekonomian yang tinggi. Jadi bukan E. Tersisa 2, C dan D. Yang manakah jawabannya? D. Apa? D. Kalau yang cek, kondisi apa? Nah, ini kondisinya juga nggak jelas ya. Betul, jawabannya adalah D. Peningkatan perekonomian di sini berdampak atau berakibat pada penurunan pengangguran. Penurunan pengangguran akan mengurangi kemiskinan, ya. Oke, betul. Pilihan D itu soal nomor 7. Soal ini soal terakhir dari teks 1 pada kaji latih 5. Pokoknya adik-adik ingat aja dua jenis ini ya, dua jenis garis yang ada dalam skema.
Dan kadang-kadang kita gini langsung lihat skemanya tanpa lihat teksnya. Jadi teks ini juga penting. Urutan posisinya di mana itu penting sesuai dengan teks. Jadi kita membuat sebuah peta konsep atau mind map dari ini, dari teks yang ada. Jawaban D adalah yang paling tepat. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Baik, teks 2. Untuk soal nomor 8. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah kira-kira yang mana nih pada paragraf berikutnya. Jadi kita harus tahu dulu paragraf ketiga ini bicara tentang apa. Oke, kita lihat dulu polanya ya. Paragraf 1 itu bicara tentang hutan bakau Vietnam dipenuhi plastik. Seekor paus di Thailand mati akibat menelan sampah dan limbah menyelimuti pantai-pantai Indonesia. Semua ini merupakan gambaran suramnya mengenai krisis plastik mencengkeram Asia ini. Jadi paragraf 1 berbicara tentang krisis plastik di Asia ya. Diawali dengan contoh-contoh di Vietnam, di Thailand, dan di Indonesia, krisis plastik. Oke, paragraf 2-nya, plastik tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga dapat membunuh kehidupan laut. Minggu lalu, seekor paus ditemukan tewas di Thailand Selatan dengan 80 kantung plastik dalam perutnya. Selain itu, burung laut dan kura-kura juga mati akibat menelan plastik. Nah, berarti ini Paragraf D itu plastik. tentang apanya plastik nih? Plastik mengancam biota. Oke, biota laut ya. Jadi dampak plastik terhadap biota laut ya. Terhadap biota. Oke, berikutnya paragraf 3. Sangat tidak menyenangkan melihat orang-orang membuang sampahnya di tepi pantai. Ini juga berbahaya bagi anak-anak. Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang. Tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Sulit bagi kami untuk bekerja di sini karena tidak menemukan udang dan ikan, kata seorang nelayan. 1 kilometer, nah ini apa berarti? Dampak terhadap manusia. Oke, dampak plastik terhadap manusianya ya. Manusia yang hidupnya di daerah laut. Manusia. Oke, kalau gitu paragraf selanjutnya nih kira-kira apa yang harus dibahas? Ini kalau kita lihat semuanya bicara masalah ya. Masalah, masalah, masalah. Berikutnya apa nih paragraf keempat? Apakah keberhasilan penanggulangan krisis atau contoh-contoh kasus hewan laut yang memakan sampah plastik di berbagai negara Asia? Ataukah bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkapan laut? Atau peran nelayan dalam mengembalikan kondisi laut atau kondisi wilayah laut di Vietnam yang terkena pencemaran laut oleh sampah plastik? Gimana? Yang mana yang paling tepat? Kira-kira. Polanya adalah mengerucut ya. Jadi semakin bawah semakin spesifik. Artinya kalau kita lihat di sini, ada Vietnam, ada Thailand, ada Indonesia. Kalau mau dijelaskan, ke bawah pasti berurutan dari Vietnam dulu, kemudian ke Thailand, kemudian ke Indonesia. Ternyata di sini langsung ke Thailand, berarti yang Vietnamnya tidak dibahas. Jadi ini polanya tidak mengurutkan contoh yang disebutkan sebelumnya. Artinya kalau kita pilih E, ini pasti salah. Kenapa salah? Karena kalau kita lihat polanya semakin mengerucut ke bawah. Jadi harus semakin spesifik. Di paragraf 2 sudah membahas tentang Thailand. Tidak mungkin kembali ke Vietnam. Gitu ya. Kalau kita bicara urutan 1, 2, 3. Jadi yang E salah.
Oke, lalu tadi ini semuanya berbicara tentang masalah. Artinya kalau tiba-tiba ke A atau ke D itu jauh nih kemungkinannya. Karena masih bicara tentang masalah, belum ada tanda-tanda titik terang ke solusinya ya. Jadi ini yang dibahasnya kan masalahnya. Kalau gitu yang A salah, karena ini positif, keberhasilan, yang D juga salah. Tersisa B dan C. Kira-kira yang mana nih? Silakan coba dipilih B atau C. Tadi bagian akhir adalah tentang dampak plastik terhadap manusia yang hidup di sekitar laut. Kira-kira yang mana? B atau C? Sudah dibahas pada paragraf 3. Yang mana? Sudah dibahas pada paragraf 3. Oke, kalau gitu jawabannya adalah? B. Oke, betul ya. Contoh-contoh kasus hewan laut yang memakan sampah plastik di berbagai negara Asia. Jadi berbagai negara Asia berarti tidak lagi mengarah ke sini ya, di luar dari yang 3 dibahas sebelumnya. Nah, ini berbeda dengan yang E. Kalau E itu, kalau kita pilih E, polanya harus berurutan. Kalau kita pilih B, di berbagai negara Asia, berarti udah keluar dari apa yang dibahas di paragraf 1. Jadi sudah nggak berhubungan lagi. Jadi jawabannya B, betul. Itu nomor 8. Oke, masih tersisa waktu 5 menit lagi. Nomor 9 selanjutnya. Oke, ini mudah. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang akan terjadi kemudian jika pembuangan plastik terus-menerus dilakukan? Apakah yang akan terjadi? Hubungannya tadi apa plastik dengan apa nih terus-menerus dilakukan? Banyak negara sadar pentingnya pengelolaan sampah. Plastik juga dapat membentuk kehidupan lalu. Gimana? Jawabannya D. Apa? Jawabannya D. D, dodol. Hewan-hewan laut terancam punah ya. Nah, tadi hubungannya antara plastik dengan laut itu, kalau plastik ada di laut, yang terjadi adalah banyak hewan yang mati ya, karena secara otomatis pasti kalau misalnya daerah dia tinggalnya banyak plastiknya, ya mau nggak mau akan kena efek ya si hewan itu, akan mungkin secara nggak sengaja akan makan plastiknya. Bahkan di sini tuh katanya ada paus yang makan 80 kantong plastik. Ada 80 kantong plastik dalam perutnya. Lalu meninggal ya, lalu mati si pausnya. Oke, D, betul. Hewan-hewan laut terancam punah. Kalau terjadi terus seperti itu, berarti yang akan langsung kena dampaknya adalah hewan laut. Betul, pilihan D. Berikutnya soal nomor 10. Satu lagi deh ya. Sampai 10 hari ini kita bahas. Baik. Masalah yang dihadapi nelayan pada bacaan di atas sama dengan kesulitan yang dialami di sini nelayan. Sulit bagi kami untuk bekerja di sini karena tidak menemukan udang dan ikan. Nah, masalah ini sama sulitnya dengan yang mana? Peneliti ilmiah yang sedang menganalisis data, polisi yang sedang berusaha menangkap penjahat, manajer perusahaan yang kehilangan pegawai terbaiknya, penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang, atau pedagang saat harga-harga barang di pasar naik. Coba bayangkan, nelayan nggak bisa tangkap ikan, nggak bisa tangkap udang. Masalahnya sama dengan yang mana? Oke, ada yang coba jawab nih. Nelayan ya, yang dibahasnya nelayan. Yusuf jawabannya D.
Penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang. Oke, nelayan kan pasti objek penghasilannya dia adalah dari ikan kan. Kalau nggak ada ikan, nggak ada udang, berarti bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa memperoleh penghasilan? Dan itu kondisinya sama dengan pilihan D, betul. Penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang. Ya udah, tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa diolah, tidak ada yang bisa dikerjakan. Tidak akan dapat uang, gitu ya. Jadi betul jawabannya D. Kalau yang A, peneliti ilmiah yang sedang menganalisis data. Objeknya ada, datanya ada, tetapi mungkin kesulitan dari faktor-faktor teknis ya. Jadi ini masih ada datanya. Yang B, polisi yang sedang berusaha menangkap penjahat. Ada, objeknya ada, penjahatnya dikejar, cuma mungkin kesulitannya karena dia licik, karena banyak temannya, jadi sulit gitu ya. Jadi ini beda. Lalu yang C, manajer perusahaan yang kehilangan pegawai terbaiknya. Ini mudah, banyak pegawai yang lain, bahkan bisa rekrutmen lagi. Jadi kondisinya tidak sama. Lalu yang E, pedagang saat harga-harga di pasar naik. Barangnya masih ada kok, cuma tinggal disiasati aja. Tentang harganya ya, itu gimana caranya biar tetap menarik perhatian pembeli. Jadi jawabannya adalah D. Nelayan kehilangan ikan sama dengan penjahit nggak ada bahan nih untuk diolah. Ya, sama sekali nggak bisa bekerja. Betul, pilihan D jawabannya. Oke, adik-adik sudah selesai nih waktunya 16.45. Jadi hari ini saya hanya bisa bahas sampai dengan soal nomor 10, kaji latih standar 5 ya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Oke, jika tidak ada, berarti saya akhiri saja pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat sore semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.